Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kusuma MPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 6 Padang. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kedua asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang ketiga pendidikan yang menuntun, yang keempat kodrat alam dan kodrat zaman, yang kelima budi pekerti. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru maupun mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Semboyan pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang dapat diartikan sebagai berikut. Ing Ngarso Sung Tulodo, seorang pemimpin apabila di depan harus bisa memberikan contoh atau menjadi panutan bagi yang dipimpin, warga atau peserta didik. Ing Madyo Mangunkarso, seorang pemimpin apabila berada di tengah-tengah masyarakat harus bisa membangkitkan semangat atau memberi motivasi supaya lebih maju atau lebih baik. Tut Wuri Handayani, seorang pemimpin apabila berada di belakang harus bisa mendorong yang dipimpin supaya senantiasa lebih maju. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti.
Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya, sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial budaya murid di Indonesia tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pertama, pendidikan yang menuntun. Menuntun siswa dalam melaksanakan praktek membuat busana mulai dari mendesain, membuat pola, menjahit, hingga penyelesaian akhir busana. Kedua, mengenai asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Diskusi kelompok melatih siswa berpikir kritis, demokratis, toleransi, kerjasama, bertanggung jawab, dan gotong royong. Penerapan semboyan Ki Hajar Dewantara memberikan semangat dan motivasi siswa yang melaksanakan lomba LKS dengan menghadirkan kakak kelas yang pernah melaju ke tingkat nasional untuk berbagi pengalaman baiknya. Budi pekerti menanamkan karakter baik dengan menerapkan budaya positif. Salah satunya dengan menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kodrat alam dan kodrat zaman. Memberikan kebebasan siswa untuk memilih tempat belajar yang nyaman agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa harus bahagia dan merdeka. Guru wajib memberikan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Demikian presentasi demonstrasi konstruksi. Terima kasih.